Terima kasih Anda masih bersama kami di Top Ekonomi dan kita masih membicarakan Purbaya Efek versus Rakanomics. Pak Febrio, tadi sebelum masuk ke studio ini ada rekan saya yang bertanya, Bang, bagaimana caranya supaya bisa dapat 200 triliun, katanya begitu. Saya tanya, emang punya usaha? Enggak sih, katanya. Nah, pertanyaannya adalah ketika 200 triliun itu kan sudah dibagi-bagi ya ke berapa? 5 bank himbara. Bagaimana memastikan bahwa 200 triliun itu akan benar-benar sampai ke Pak Anton dan teman-teman pengusaha, dan apakah kemudian bank itu benar-benar bisa dipastikan? Karena ada yang mengatakan begini Pak Febrio, kalau 200 triliun sudah masuk ke kasnya bank, kan sudah tidak ada identitasnya lagi. Bisa saja bank bilang, saya beli SBI, saya beli SBN, bukan pakai 200 triliun itu kok. Bagaimana Pak? Kita kalau mengerti aliran uang sih nggak harus begitu cara mengertinya. Oke. Pertama, ini adalah, saya ingin tegaskan ya, ini adalah cash management bagi pemerintah. Jadi pemerintah itu punya cash, ada cash inflow, ada cash outflow setiap bulannya, setiap minggunya. Oke. Jadi per hari ini itu memang sekitar lebih dari 400 triliun ada cash kita. Yang di Bank Indonesia? Sebagian besar di Bank Indonesia. Ada juga di bank lain. Tapi ada kecil, nggak banyak. Nah, jadi sekarang kita punya cash yang di Bank Indonesia ini, ada bunganya Pak Leo. Dapat bunga? Dapat bunga. Sekitar 4%. Pemerintah dapat bunga? Iya. 4% dari Bank Indonesia? Betul. Tapi kan itu relatif rendah. Dibandingkan kalau kita isu utang, itu bunga 10 tahun 6,5%. Tapi kita mau butuh cash ini karena kita tahu bahwa setiap bulan itu sekitar 70 sampai 100 triliun operasional pemerintah. Jadi total ya? Iya. Jadi kita butuh operasional ini aman. 1 bulan, 2 bulan. Aman lah. Tapi apakah kita butuh 3 bulan? Apakah kita butuh 4 bulan? Mungkin enggak. Jadi kita bilang 200 taruh sana aja. Lalu bunganya sama nggak? Kita samain aja. 4% juga? 4% di BI, kita pindahin 4% ke perbankan. Pemerintah nggak rugi. Tapi ini jadi tambahan likuiditas di perbankan. Perbankan mau menyalurkan kemana, kita harapkan ke sektor real. Dengan demikian kita bilang, jangan beliin SBN ya. Karena kalau beli SBN ya kita rugi Pak. Pemerintah rugi? Iya dong. Tapi memastikan bahwa bank tidak melakukan itu. Kan ketika dapat SBN dapat berapa? 6%? 6,5. Sekarang 6,3. Mereka harus kasih 4% kepada Pak Febrio, dan mereka kalau belikan SBN dapat 6,5, kan masih ada spread. Makanya kita bilang memantaunya bagaimana itu Pak Febrio? Ada laporannya. Jadi waktu PEN, ini kita punya pengalaman, waktu PEN tahun 2021. PEN ini pemulihan ekonomi nasional ya, zaman COVID ya? Kita melakukan penempatan dana di perbankan. Himbara juga. Saya lupa 71 triliun kalau nggak salah, atau berapa triliun ya. Itu waktu itu kita dasar laporannya mereka mengatakan dari 70-an triliun itu kami menciptakan pinjaman berapa kali lipat. Perbankan itu? Ya. Jadi ini yang kita mau, leverage-nya itu yang kita mau. Mau meniru lagi, mengulang itu? Betul. Tapi saat ini kita kan hanya cash. Kita nggak sedang dalam program pemulihan ekonomi nasional. Kita ada 4% di BI, kita pindahin ke sana sama 4%. Untung-untung kalau bagus banget banknya bisa menyalurkan lebih banyak. Itu bagus bagi negara Indonesia. Negara nggak dirugikan, kita punya 4%, punya 4%. Nah, tetapi ketika kita taruh di sana itu tetap bagian dari cash pemerintah. Kenapa? Karena kita desainnya sebagai deposit on call. Bukan berarti kalau kita pindahkan ke sana berarti dia cashnya pemerintah berkurang. Langsung hilang tidak ya? Enggak. Karena on call itu maksudnya suatu waktu bisa diambil pemerintah? Betul. Tanpa penalti. Tanpa penalti. Nah, tapi kita bilang bahwa kita taruh 6 bulan dulu, nanti bisa diperpanjang. Nah, tetapi on call. Lalu banknya akan bilang, ya kami juga pingin supaya kami bisa prediksi dong, supaya kami bisa create kredit. Betul. Kita akan siapkan mekanisme supaya kita tidak secepat-cepatnya kapanpun langsung ngambil gitu. Kita juga punya prediksi, makanya tadi sisa 200-an triliun, itu operasional 2 bulan. Jadi most likely kita nggak akan terlalu risiko untuk eksekusi on call. Pak Febrio, ada yang mengatakan begini, sampai bulan Juni 2025 di sistem perbankan nasional ada undisbursed loan sekitar 2.300-an triliun, mungkin sekarang sudah lebih besar lagi. Itu kredit yang sudah disetujui, tapi tidak diambil, tidak dicairkan oleh peminjam. Pertanyaannya 200 triliun yang dipindahkan dari rekening di Bank Indonesia ke perbankan nasional,
bagaimana bisa mendorong percepatan pertumbuhan, Pak? Karena 2.300 saja nggak dicairin tuh, Pak Febrio. Bagaimana, Pak? Tiap saat ada undisbursed loan. Bukan tiba-tiba bulan ini tiba-tiba ada undisbursed loan. Setiap kapan pun ada undisbursed loan. Itu kan tergantung kecepatan dari eksekusi si peminjam. Dia bangun proyeknya dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi itu tidak akan menafikan tambahan likuiditas ini. Tambahan likuiditas ini tetap tambahan likuiditas, apalagi bunganya hanya 4%. Jadi kan semua likuiditas yang ada di bank itu ada harganya beda-beda. Betul. Ini termasuk yang paling murah. Ini dana termasuk yang dana murah ya? Iya dong. Dan samping itu juga kita bilang, oh ada program Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih. Uangnya sekarang udah ada 200 triliun di bank. Bang, ayo langsung eksekusi. Kenapa? Karena kalau dia eksekusi untuk program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, bunganya 2%. Jadi bukan 4%. Nah, kita kasih insentif lagi. Karena memang kita ingin dorong. Jadi bank dapat spreadnya di situ ya? Ya. Itu betul tidak, Pak? Yang Koperasi Desa Merah Putih itu sekitar 48 triliun untuk sampai tahun ini. Ada 16.000 yang masing-masing akan dikasih kredit termasuk dari 200T ini masing-masing koperasi 3M. Itu betul apa? Itu kan proposal base. Jadi kita akan lihat koperasinya yang siap berapa. Dan proposalnya akan dimasuk. Yang sekarang ini sedang dilakukan oleh BRI dan teman-teman. Itu adalah melatih koperasinya membuat proposal yang bagus. Supaya mereka tahu bisnis model yang akan mereka bangun seperti apa. Jadi tetap prudent ya perbankan negara ini mengucurkan kredit karena banyak yang khawatir kalau di dalam tanda petik ditekan oleh pemerintah untuk mengucurkan kredit, nanti NPL meningkat, katanya begitu Pak Febrio? Pertama enggak, jelas ini adalah proposal base. Jadi kredit analisis tetap jalan. Tapi di sisi lain, kenapa bagi perbankan ini untuk Koperasi Desa Merah Putih ini sangat-sangat aman. Karena kita siapkan intercept. Jadi kalau dia misalnya pinjam katakanlah 1 miliar, lalu ada cicilan sampai 6 tahun. Kalau dia gagal bayar berapa bulan, itu ada intercept untuk dana desa yang siap untuk dipakai. Ini udah peraturannya udah ada. Dana desa yang diambilkan untuk dicadangkan untuk ini. Untuk menutup kegagalan bayar ini. Kalau gagal bayar. Makanya tadi dari ujungnya proposal base. Jadi ini sudah kredit analisis yang benar. Tidak mandatori berarti bank-bank himbara harus memberikan kreditnya untuk Koperasi Merah Putih ini? Proposal base. Proposal base. Iya, jadi dia akan diminta proposal yang bagus, kredit analisis, lalu kemudian bisnis modelnya bagus, dibiayain. Perbankan saat ini sebenarnya dengan Koperasi Merah Putih itu zero risk. Kenapa? Karena ada intercept dari dana desa kalau. Padahal tadi kita udah bilang untuk menyalurkan pun pemerintah minta tolong proposal base yang baik. Ini soal keamanan ya Pak Febrio. Ini bentar ya Bapak. Banyak sekali yang bertanya soal ini, saya ingin menyalurkan. Kalau soal efeknya kepada pertumbuhan Pak, kan sudah disebutkan bahwa untuk tumbuh 6% itu butuh investasi 7.000 triliun. Ini 200 triliun Pak. Bagaimana itu bisa membuat katakanlah tahun depan itu 5,3% seperti yang sudah diedit oleh pemerintah? Tiap tahun, tahun 2025 itu estimasi kita untuk investasi itu yang PMTB ya, itu sekitar 7.000 triliun, 6.900 triliun. Mayoritas itu adalah swasta. Untuk APBN itu sekitar 5% dari itu. Untuk BUMN itu rata-rata juga sekitar 5-6% dari itu. Selama ini. Datanya selama ini begitu. Nah, tahun 2026 kita menargetkan pertumbuhan investasi yang lebih tinggi. Itu totalnya sekitar 7.250 kalau nggak salah. Untuk tahun depan ya? Nah, nanti di situ terutama kita ingin dorong Danantara. Danantara kita minta untuk sumbangsihnya lebih besar daripada biasanya kalau BUMN. Ini kan kita lihat efek dari konsolidasi, efisiensi dan sebagainya yang terjadi di benchmarking di Danantara. Kita harapkan akan memberikan efisiensi lebih kuat untuk capex lebih tinggi. Nah ini kita harapkan dukungan dari Danantara itu sekitar kalau nggak salah berapa ya? Saya lupa angkanya, tapi ini akan lebih tinggi daripada biasanya. Daripada tahun ini? Daripada tahun 2025. Nah, hingga kan uang di sana udah banyak nih di Danantara. Yang 80 triliun dividen yang harus masuk APBN kita pindahin ke sana tuh. Nah, lalu nanti dia juga akan dapat banyak pembiayaan. Ini sudah banyak mendapatkan tawaran pembiayaan ke depan. Tapi sekarang dia butuh eksekusi proyek-proyek yang menghasilkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.